Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tidak heran jika Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman dari setiap daerahnya. Mulai dari seni tari daerah, makanan daerah, suku, rumah adat, dan masih banyak lagi hal lainnya yang sudah pasti memiliki perbedaan. Hal inilah yang membuat Indonesia disebut sebagai bangsa yang multikultural. Wawasan Nusantara biasa disebut dengan Wawasan Nasional atau National Outlook Bangsa Indonesia yang bisa disingkat menjadi Wasantara. Wawasan nasional ini merupakan cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang dapat memengaruhi keberlangsungan serta keberhasilan bangsa itu untuk mencapai tujuannya. Konsepsi wawasan Nusantara ini sudah dicetuskan juga melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang sampai sekarang ini mengalami pertumbuhan dalam dinamika praktik kehidupan bernegara. Hari ini pembelajaran mata kuliah PKN ya, tapi kan belum ada grup pesan. Kita cari tahu aja deh di Google, barangkali ada tentang wawasan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini sudah siap menjalani kelas? Ya, Pak. Siap, Pak. Siap, Pagi, Pak. Bapak. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai wawasan Nusantara dalam tema budaya. Kebudayaan adalah hasil dari daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang diperoleh dari proses belajar dan melalui proses secara turun-temurun dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya, baik secara lisan maupun berwujud tingkah laku, adat istiadat, dan juga melalui akulturasi antar budaya. Namun sebelumnya, ada yang mengetahui apa itu wawasan Nusantara? Izin Pak, saya berpendapat. Ya, boleh silakan. Ya Pak, izin berpendapat. Menurut saya, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada cara pandang kita terhadap Nusantara. Mungkin sekian Pak. Bagus Rizky. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Saya, Pak, ingin menyampaikan pendapat. Banyak Rizky ya di kelas ini. Saya juga di sini bernama Rizky. Semoga kita semua juga mendapat rezeki yang melimpah ya. Amin, Pak. Hehehe. Silahkan Rizky Anugrah. Baik, Pak. Menurut saya, wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional yang meliputi rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, udara sebagai satu kesatuan.
Luar biasa sekali. Dari rekan-rekan mahasiswa ini sangat aktif ya. Dan memang puasa Nusantara ini memiliki arti yang sangat luas, di mana kita sebagai masyarakat harus memahami dan mencintai apa yang terdapat di negara kita ini. Pak, saya izin bertanya. Ya, silahkan Sofi. Kan saya pernah melihat tari yang ditampilkan dari iklan. Itu tuh dari Dewan Pariwisata di Malaysia. Nah, itu tuh katanya tari Bali. Dan itu juga jadi perdebatan antara Malaysia dan Indonesia. Itu bagaimana ya, Pak? Pak, saya izin berpendapat dari kasus yang disampaikan Sofi. Ya, silahkan Nurmi. Menurut saya, wilayah Indonesia sama wilayah Malaysia itu kan berdekatan. Dan setiap negara itu pasti punya budayanya masing-masing. Mungkin aja yang ditampilkan dalam iklan tersebut emang budayanya mereka, dan kita nggak bisa ngehakimin gitu aja. Ya Pak, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nurmi. Mungkin saja terdapat kemiripan atau kesamaan yang tidak sengaja dengan tari-tari Bari dari Indonesia. Bapak maaf, sebelumnya saya izin menyanggah pendapat dari Nurmi dan Rizky Anugrah. Menurut saya, tari yang disajikan dalam iklan tersebut memanglah tari Bali. Bahkan ada yang menyatakan bahwa penari dalam iklan tersebut orang Bali. Apakah benar seperti itu, Pak? Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Sekian, Pak. Memang benar, setiap negara memiliki budayanya masing-masing dan kita harus mempertahankan apa yang menjadi budaya negara kita. Salah satunya tari Bali. Saat melihat kejadian ini, banyak seniman yang melakukan protes kepada pemerintah untuk menindaklanjuti perkara ini karena dirasa sudah keterlaluan. Profesor Wayan Nibia sebagai guru besar Institut Seni Indonesia menyatakan bahwa memang benar penari dalam itu iklan tersebut orang Bali dan pengambilan gambarnya dilakukan di Bali Record sekitar 2 hingga 3 tahun yang lalu. Tapi kan Pak, bisa saja tarian tersebut memang sebuah kemiripan yang tidak disengaja. Bisa saja, mungkin dikatakan seperti itu. Tapi setiap budaya di Indonesia memiliki hak cipta dan ekspresi budaya tradisional yang dilindungi oleh undang-undang. Dan jika terjadi suatu permasalahan, maka pemerintah Indonesia berhak menggugatnya karena dianggap sebagai pencurian budaya. Pak, apakah musik juga dilindungi hak ciptanya? Semua kebudayaan, baik dalam bentuk verbal, tekstual, musik, gerak, teater, maupun upacara adat, semuanya memiliki hak ciptanya masing-masing dan dilindungi oleh undang-undang. Karena Indonesia memiliki banyak sekali budaya yang beraneka ragam dan tidak menutup kemungkinan bangsa lain memiliki keinginan untuk mencuri budaya kita. Maka kalian semua sebagai generasi muda harus selalu melestarikan budaya Indonesia dan menjaga budaya Indonesia agar tidak terjadi pencurian oleh bangsa lain. Apakah kalian semua mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Pak, Baik ya, sekian untuk kuliah hari ini. Sebelum itu, saya dokumentasi dulu ya untuk rekap absensi minggu ini. Tolong ya, yang dokumentasi, silahkan. Ya, Pak, siap. Nanti dikomentasikan. Tolong yang belum on cam kan dulu ya. Ya, bagian ke 1, 1, 2, 3. Ya, bagian yang kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Terima kasih ya Rizky. Kalau gitu saya lihat duluan ya, masih ada hal yang harus dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih, Pak. Guys, by the way, tadi kalian ngebahas apa sih? Aku mah nggak ngerti sebenarnya mah. Iya, aku juga nggak ngerti. Nggak tahu yang lainnya. Ngerti sih sebenarnya, cuman kurang masuk aja gitu ke otak.
Ya artinya kamu tuh nggak ngerti. Oh iya guys, tadi kan kita habis ngebahas tentang fenomena yang terjadi seputar kebudayaan kita kan, yang tarian kita tuh dianggap sama negara lain. Kok kalian bisa sih sampai tahu sedetail itu tentang informasinya? Aisyah. Aisyah. Aduh, Iki. Masih Iki. Ya kalau aku sendiri sih ya, aku suka baca gitu berita dari Line Today. Jadi aku tuh tahu informasi yang hangat-hangat gitu. Oh iya, aku juga suka baca tuh Line Today. Cuma aku sih suka bacanya tentang Blackpink. Hehehe. Dasar ya Blackpink terus, Fadil ini. Kita tuh sekarang harusnya bisa ngejaga budaya kita sendiri, yang semakin hari semakin dilupain. Bakalan bahaya nggak sih kalau budaya ini dilupain, terus secara nggak sadar, budaya ini akan diambil oleh bangsa lain. Bener banget tuh, kalau sampai budaya kita sendiri dilupain, bakal bahaya ke depannya. Nanti juga kalau kita nggak sadar, bukan cuma budaya kita aja nggak sih? Bahkan kayak gitu deh pokoknya. Wow, statement Nurmi mantap sekali. Ya, intinya teman-teman, kita sebagai calon penerus bangsa harus bisa mengharumkan dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Karena dengan kita melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, sama artinya dengan kita memajukan kebudayaan nasional di Indonesia, tengah peradaban dunia, dan menjadikan kebudayaan menjadi investasi untuk membangun masa depan. Juga agar kelak anak cucu kita bisa merasakannya. Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Setuju. Udah. Ayo, Lev. Sebentar lagi ada pelajaran bahasa Indonesia. Bapak kesayangan menunggu loh. Ayo. Iya. Bahasa Indonesia ya? Ya, siap. Ya udah, mau live. Ya, aku live dulu ya. Ya.